Keesokan paginya Dira bangun dengan wajah ceria. Pandangannya mengedar mencari sosok suaminya. Dira mengingat kejadian semalam kalau dirinya kesal dan menyuruh Kinan keluar karena ingin sendiri. Dira pun segera keluar dan mencari Kinan. Dira mencari di kamar sebelah tidak ada. Di kamar bawah. Di halaman belakang. Di dapur bahkan di ruang kerjanya tidak ada. Dira pun merasa khawatir dan bersalah. Dira segera mengambil handphonenya dan menelepon Kinan. Kinan yang sedang di dalam perjalanan menuju ke kantor mendengar handphonenya berdering dan segera mengangkatnya. "Mas, kamu kemana?" tanya Dira khawatir. "Maaf sayang. Aku harus buru-buru ke kantor. Aku sedang perjalanan bersama Pak Imron." Seperti dugaanku. Natasha menyebar foto itu dan membuat skandal yang berusaha merusak reputasi diriku, perusahaan dan keluargaku. Tolong telpon Mama, supaya Queen tetap di sana dan usahakan tidak menonton acara televisi atau tontonan apapun. Aku tidak ingin psikisnya terganggu dengan berita ini, kata Kinan di seberang sana dengan suara panik. "Mas, maafin aku. Maaf karena aku marah," kata Dira penuh sesal. "Kamu nggak salah. Baik-baik ya di rumah," pesan Kinan pada Dira. "Iya, Mas," jawab Dira dengan suara lemah. Dira segera mengecek handphonenya dan melihat berita di internet. Dan benar saja, foto itu sudah tersebar dengan tagline, "Kinan CEO muda sukses terperangkap skandal cinta terlarang dan membuat istrinya frustasi." Natasha benar-benar gila. "Aku nggak bisa diam aja dan biarin Mas Kinan hadapin ini sendiri." Dira segera mandi dan segera bersiap-siap untuk menyusul Kinan ke kantor. Sebelumnya, Dira menelepon mertuanya untuk menitipkan Queen sementara waktu dan membatasi tontonan untuk Queen. Ternyata di kantor, sudah banyak wartawan berkumpul. Kinan yang turun dari mobil berjalan menunduk sambil melewati para wartawan dan segera menuju ruangannya. "Ada cobaan apa lagi sih? Dasar buaya betina. Aku gemes banget sama dia," gerutu Lena yang melihat Kinan berjalan melewati mereka dengan wajah penuh tekanan. "Iya. Pingin banget aku buat perhitungan sama dia," imbuh Reyhan. Di dalam ruangan Kinan, Jerry dan beberapa tim direksi sudah berkumpul untuk menunggu kedatangan Kinan. "Bos, bagaimana ini? Bukankah itu saat kita mengecek ke proyek taman? Kenapa ada dia?" kata Jerry dengan heran. "Sepertinya dia memang sengaja menjebakku." "Pak, lalu apa yang harus kita lakukan? Saham kita menurun dengan gosip ini. Dan beberapa investor membatalkan kerja sama dengan perusahaan kita. Mereka takut gosip ini akan berpengaruh pada penjualan mereka," kata kepala direksi. "Tolong kalian pertahankan semua investor dan klien. Yakinkan mereka bahwa berita itu hanya gosip. Saya akan mengurus dan meluruskan berita ini secepatnya," perintah Kinan. "Baik, Pak,"
Kalau begitu kami permisi, kata kepala direksi beserta timnya pamit dari ruangan Kinan. Si Natasha benar-benar gila Ken. Bukankah aku juga di sana? Tanya Jerry. Dia memang sengaja menjebakku dan ingin mengusik ketenanganku. Bahkan Natasha menyuruh orang mengirim foto itu ke rumah lalu Dira melihatnya dan dia marah. Pak Wawan yang masih berada di rumah sakit dan menunggu di ruang tunggu, melihat berita dari televisi yang terdapat di rumah sakit. Berita itu tentang Kinan dan Dira. Bukankah itu wanita yang membayarku untuk mencelakai Nyonya Dira? Ternyata dia benar-benar wanita jahat. Dan itu foto Nyonya Dira yang terluka. Tega sekali media membuat berita palsu seperti itu. Ya Allah, aku merasa bersalah. Aku harus menebus kesalahanku dan mengembalikan uang dari wanita jahat itu. Meskipun uang yang aku kembalikan ini pemberian dari Nyonya Dira. Aku ingin anak dan istriku segera pulih. Semoga dengan membongkar kejahatan ini, Allah memberikan kesembuhan untuk anak dan istriku. Gumam Pak Wawan. Pak Wawan pun segera bergegas mencari alamat rumah Kinan. Di rumah, Dira mengingat kembali janjinya pada Kinan untuk menghadapi masalah bersama. Dira merasa bersalah dengan sikapnya semalam. Dira menelpon polisi Herman dan untuk melihat rekaman CCTV itu kembali. Selamat pagi, Pak Herman. Sapa Dira pada Pak Herman di seberang sana. Selamat pagi Nyonya Dira. Pak, tolong lihat dengan seksama apakah di rekaman CCTV itu. Setelah saya terjatuh ada orang lain yang mencurigakan. Dan tolong lihat rekaman CCTV di ruas jalan tersebut, Pak. Saya akan segera ke sana, kata Dira. Baik, Nyonya Dira. Akan segera kami laksanakan, kata Pak Herman. Dira segera mematikan teleponnya dan beralih menelpon Pak Johan, pengacara keluarga Kinan. Selamat pagi, Pak Johan. Bisakah Anda membantu saya dan segera menemui saya di rumah? Baik, Nona Dira. Saya akan segera ke sana, kata Pak Johan. Pak Johan pun seolah tahu apa yang sedang ingin Dira lakukan. Tentunya membantu memecahkan masalah suaminya. Pak Johan pun sudah melihat berita tentang Kinan. Bahkan Pak Johan pun sangat geram dengan sikap Natasha. Dira yang sudah siap membawa bukti peneroran Natasha sedang menunggu kedatangan Pak Johan. Bahkan kecelakaan yang menimpa dirinya pasti ada sangkut pautnya dengan Natasha. Apalagi melihat sikap Pak Wawan dengan wajah yang penuh tekanan terlihat di matanya. Namun tiba-tiba Dira dikejutkan dengan kedatangan Pak Wawan di rumahnya. Pak Wawan, seru Dira yang terkejut saat membuka pintu bahwa itu adalah Pak Wawan. Ada apa, Pak? Mari silahkan duduk. Nyonya sekali lagi saya ingin minta maaf sebenarnya saya terpaksa melakukan itu karena uang. Saya butuh uang untuk operasi istri saya. Saya disuruh wanita jahat itu. Wanita yang ada di berita itu. Apa?
Jadi Bapak disuruh dan di bawah ancaman, kata Dira dengan suara terkejut. Benar Nyonya. Saat mereka sedang berbicara, Pak Johan pun akhirnya datang. Nona Dira. Pak Johan. Silahkan duduk Pak. Kata Dira. Pak Johan. Ini Pak Wawan yang tempo hari menabrak saya. Lalu apa yang bisa saya bantu? Kata Pak Johan. Pak Wawan. Ini adalah Pak Johan, pengacara keluarga suami saya. Beliau akan membantu Anda dan juga saya tentunya. Jelas Dira. Iya. Nyonya Dira. Sebaiknya kita perlu membuat rekaman video pernyataan Pak Wawan dan segera membawa rekaman video ini pada polisi. Saya menduga ini semua ulah Natasha yang dengan sengaja mengganggu rumah tangga kami, Pak. Kata Dira. Baik, Nona Dira. Saya akan melakukannya dan akan membuktikan bahwa Natasha adalah dalang di balik semua ini. Setelah membuat video rekaman kesaksian Pak Wawan, Dira dan Pak Johan beserta Pak Wawan segera menuju kantor polisi. Dira sengaja mengambil langkah sendiri karena tahu di kantor Kinan pasti sangat sibuk dan pasar saham juga pasti terpengaruh. Sesampainya di kantor polisi, Dira segera menemui Pak Herman dan segera menyerahkan bukti. Pak, saya membawa bukti tentang kasus tabrak lari saya kemarin. Dan seperti dugaan saya, Pak Wawan melakukan ini karena terpaksa demi keluarga. Dan memang Pak Wawan pun mengakui bahwa beliau tidak benar-benar menabrak saya. Kata Dira sambil menunjukkan video rekaman kesaksian Pak Wawan. Pak Herman pun segera melihat video tersebut. Setelah selesai melihat video rekaman tersebut, Pak Herman menunjukkan rekaman CCTV ruas jalan yang diminta oleh Dira. Silahkan Anda lihat Nyonya. Dugaan Anda benar sekali. Ada mobil yang mencurigakan serta wajahnya pun sangat mirip dengan wanita yang bersama Pak Kinan di foto yang beredar. Wanita itu Nona Natasha. Dan Pak Wawan pun berjalan bukan dari tempat parkir, melainkan pintu halaman masuk supermarket. Setelah Anda dibawa ke rumah sakit, mobil tersebut mengikuti Pak Wawan sampai menuju rumah sakit dan sebelum masuk di halaman rumah sakit, Pak Wawan dan Nyonya Natasha terlihat bicara sejenak. Saya tadi mengutus tim saya untuk melihat rekaman CCTV rumah sakit juga Nyonya. Cerita Pak Herman. Apakah bisa wanita itu segera ditangkap, Pak? Dia sudah beberapa kali ingin mencelakai saya dan juga keluarga saya. Secepatnya Nyonya. Oh ya Nyonya. Kami pun sudah menyelidiki tentang foto tersebut dan siapa yang memotretnya. Karena semalam Tuan Kinan sudah menelpon saya untuk menyelidiki foto tersebut. Dan kami pun juga melakukan rekaman video pada orang tersebut dan menjadikan sebagai barang bukti. Bahkan orang tersebut sudah kami jemput dan sekarang perjalanan menuju kantor polisi. Ya, seseorang yang memotret Tuan Kinan dan Nyonya Natasha. Dan semua itu memang rekayasa Nyonya Natasha. Cerita Pak Herman. Jadi semalam,
Mas Kinan langsung menyelidikinya. Maafin aku, Mas. Aku semalam malah marah-marah, kata Dira dalam hati. Pak, apa saya bisa meminta perlindungan untuk keluarga saya? Wanita itu mengancam akan mencelakai anak-anak saya jika saya mengakui ini semua. Sahut Pak Wawan dengan mata berkaca-kaca. Iya, Pak, saya mohon. Natasha itu licik sekali, Pak. Kita harus bergerak satu langkah lebih cepat dari dia. Tolong kirim tim Anda ke sana karena saya akan membuat konferensi pers di kantor polisi bersama Pak Wawan sebagai saksi dan Pak Johan sebagai pengacara saya. Baik, Nyonya Dira. Saya akan segera laksanakan perintah Anda. Terima kasih, Pak. Sudah tugas kami melayani masyarakat. Segera kami akan siapkan meja untuk konferensi pers. Silahkan Anda menunggu sebentar, Nyonya. Sekalian saya akan memanggil perwakilan wartawan untuk datang kemari. Imbu Pak Herman. Baik, Pak. Jawab Dira. Pak Johan. Kira-kira apa hukuman yang akan diterima oleh Natasha sesuai dengan perbuatannya? Tanya Dira pada Pak Johan. Natasha sudah jelas bisa dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal rencana pembunuhan dan pasal UU ITE. Untuk rencana pembunuhan tertuang dalam pasal 340 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Dan untuk UU ITE pencemaran nama baik jika seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dikeluarkan dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE akan dijerat dengan pasal 45 ayat 1 UU ITE. Hukuman penjara darurat maksimum 6 tahun dan atau denda maksimum 1 miliar rupiah. Jelas Pak Johan pada Dira. Serem juga ya, Pak, hukumannya. Biar kapok Natasha. Dulu saya sama Mas Kinan sudah mendiamkan tapi sekarang dia semakin merajalela. Saya kasihan sama Mas Kinan. Dia di kantor pasti lagi pusing banget mikirin para klien dan investor. Kata Dira dengan lemas. Saya bersyukur karena Pak Kinan mendapatkan istri seperti Anda. Muda, cantik, cerdas dan bisa diandalkan. Saya sudah bertahun-tahun menjadi pengacara di keluarga Pak Kinan juga Pak Salim, jadi saya tahu betul masalah demi masalah yang dihadapi Pak Kinan. Kasihan sekali beliau. Puji Pak Johan. Pak Johan berlebihan. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Kata Dira malu-malu. Di kantor, Kinan masih sibuk menatap layar laptopnya dengan serius. Dan ditemani oleh Jerry yang duduk di kursi sofa sembari menatap layar laptop. Dan ini, Mah, gimana harganya bisa turun semua? Sedangkan perusahaan Natasha melonjak tinggi. Keluh Jerry. Tenang, Jer.
Gue tetap pemegang saham terbesar di sana. Setelah semua berita ini mereda, saham mereka pasti akan anjlok. Lalu gue bakal beli dan ambil alih perusahaan itu. Gue kali ini nggak bakal tinggal diam. Gue dan Dira selalu berusaha sabar tapi semakin kesini, semakin menjadi. Lo tau Jer, gue emang bukan selebriti tapi gue selebriti di dunia bisnis. Sedikit masalah buruk, udah semua kalang kabut tapi giliran kabar baik langsung de-up semua. Gue ini punya pengaruh besar di dunia bisnis. Karena kecerdasan gue, ketampanan gue dan juga kepopularitasan gue. Kata Kinan dengan kepercayaan diri yang semakin menjadi. Dan gue heran. Di saat segenting ini Elo masih aja bisa narsis tingkat dewa. Sindir Jerry. Apa Elo tahu salah satu penghilang stres gue? Ya dengan kepedean gue lah. Imbuh Kinan. Jerry pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Heran dengan sikap bosnya itu. Di kantor polisi. Setelah Pak Herman menyiapkan jumpa pers, Pak Herman segera menghampiri Dira yang tengah menunggu di lobi kantor polisi. Bagaimana, Pak? Sudah siap? Siap Nyonya Dira. Saya sudah menugaskan tim saya untuk menjaga rumah sakit dan saya juga sudah menyuruh tim untuk ke kediaman Nyonya Natasha serta membawa surat penangkapan. Terima kasih Pak untuk kerja keras Anda, kata Dira. Konferensi pers dimulai. Selamat siang. Saya Disni sebagai istri Tuan Kinan Arga Dirgantara, menyatakan bahwa berita dan isu tersebut adalah bohong. Bahkan saya tidak mengalami frustasi. Rumah tangga kami baik-baik saja. Maaf jika saya tidak bersama suami saya karena kami memang sedang membagi tugas. Dengan berita ini sudah pasti berpengaruh pada perusahaan suami saya. Saya dan suami selama ini sudah cukup sabar dan diam dengan ulah Nona Natasha yang selalu mengganggu kami. Dia menjebak suami saya dan luka saya ini bukan karena frustasi tetapi karena kecelakaan yang disebabkan oleh Nona Natasha. Di samping saya adalah Pak Wawan. Beliau adalah orang yang menabrak saya namun semua itu atas perintah Nona Natasha. Dan Pak Wawan pun sudah mengakuinya dan semuanya akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum. Semua bukti kuat sudah kami siapkan untuk membuka kejahatannya. Sudah berkali-kali Nona Natasha berusaha mencelakai saya dan keluarga saya. Sekarang saya tidak akan tinggal diam. Dan foto tersebut pun hasil rekayasa Nona Natasha untuk menjebak suami saya. Saya bersama pengacara saya dan juga pihak kepolisian sudah mempunyai bukti yang kuat dan sebentar lagi keadilan akan segera ditegakkan. Terima kasih dan selamat siang, kata Dira dengan tegas tanpa rasa gugup sedikit pun. Konferensi pers pun diakhiri. Dira sangat lega. Dira sudah berjanji akan melindungi keluarganya sekalipun dia hanyalah seorang gadis ingusan yang dianggap remeh orang dewasa. Sekali lagi, terima kasih Pak Herman atas bantuan Anda. Saya sangat lega.
Sama-sama Nyonya Dira. Saya justru kagum dengan Anda. Anda sangat cermat seperti detektif saja. Mungkin ada baiknya Anda bergabung bersama kami memecahkan masalah. Puji Pak Herman pada Dira. Pak Herman ini bisa saja. Saya hanya mencari keadilan, Pak. Saya pun kasihan dengan suami saya jika wanita buaya itu selalu mengganggunya. Kata Dira terkekeh. Untuk Pak Wawan. Saya mohon jangan ditahan ya Pak. Pinta Dira. Kalau bisa. Biar Pak Wawan menjadi tahan luar dan wajib lapor saja, Pak. Usul Pak Johan. Baik, Pak Johan. Berkas tuntutan Nyonya Dira pada Pak Wawan juga sudah dicabut. Jelas Pak Herman. Nyonya Dira. Pak Polisi dan Pak Johan. Terima kasih atas bantuan Anda. Saya berjanji tidak akan melakukan hal ini lagi. Sekali terima kasih dan maafkan saya. Kata Pak Wawan sambil berlutut dan menangkupkan kedua tangannya. Sudah, Pak. Masalah sudah kita selesaikan. Biarkan pengadilan dan pengacara yang mengurus langkah selanjutnya dan hukuman apa yang pantas untuk buaya betina itu. Kata Dira dengan wajah bahagianya. Akhirnya masalah selesai. Pak Wawan. Silahkan berdiri. Mari kami antar Anda ke rumah sakit kembali. Imbu Pak Johan. Baik. Pak Herman. Kami permisi dulu. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih banyak. Kata Dira. Sama-sama Nyonya Dira. Imbu Pak Herman. Mereka semua pun saling bersalaman dan segera meninggalkan kantor polisi. Baik Pak Wawan. Lebih baik Anda ceritakan semuanya. Anda tidak usah takut dengan ancaman siapapun. Karena Anda akan dilindungi oleh hukum yang kuat. Kata Pak Johan berusaha meyakinkan Pak Wawan. Iya, Pak. Saya akan berbicara dengan sejujur-jujurnya. Kata Pak Wawan penuh dengan kemantapan hati.